Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita percaya semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami dapat melewati sepanjang minggu ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami rindu naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami. Kami datang dengan sakit penyakit akan bawa kesembuhan. Kami yang datang dengan segala persoalan, kami akan mendapat jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Di saat dunia semakin hari semakin kacau, di saat gempa bumi di mana-mana, kelaparan, banjir, perang, tapi kita tahu hanya ada satu tempat yang aman bagi kita umat percaya, itu hadirat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang
begitu baik dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Kasih dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Nah saudara, kita akan mau terus lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau melepaskan beban kita. Kita mau tanggalkan hanya di dalam hadirat Tuhan. Amin. 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 Saudara. Angkat tanganmu. Amin.
mau tetap bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kita semua. Amin saudara. Haleluya. Kebenaran. Saudara, kita berdoa lagi. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan bagi kita umat percaya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya Tuhan kami akan memberikan persembahan umum kami dan persembahan untuk Natal Tuhan. Kiranya Engkau mau kuduskan layakan Tuhan persembahan kami Tuhan, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam setiap persembahan kami Tuhan. Kami siap akan memberi Engkau Tuhan, memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan.
dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan kami percaya ketika kami memuliakan Engkau dengan iman kami, Engkau hadir di tempat ini. Kehadiran-Mu di tempat ini Bapa, itulah yang akan memberkati kami. Dan lewat berkat firman-Mu lah Engkau berkata-kata kepada kami, dan kami boleh dibangun, kami boleh didewasakan dengan firman-Mu. Oleh sebab itu pada pagi ini ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, yang memberikan kepada kami tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu jatuh di tanah hati kami, firman itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sehingga pulang kami dari tempat ini, selesainya ibadah ini, kami betul-betul membawa kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu kebenaran firman-Mu itulah yang akan mengubah kehidupan kami, yang akan mengubah karakter kami, yang akan mengubah hidup kami, yang akan mengubah pengharapan kami kepadamu, pengharapan yang sesuai kehendak dan rencana-Mu saja. Bapa, pagi ini kami percaya ketika kami datang beribadah sudah memuji dan menyembah-Mu, dan saatnya Engkau berbicara kepada kami. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami ketika menuliskan benih firman itu di dalam loh hati kami. Arahkan hati pikiran kami Bapa, agar hati dan pikiran kami terarah hanya kepada Engkau saja. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menguasai kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus dalam pembacaan dan penuhan firman ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada nasi roh jahat yang mencurinya Bapa. Dan pakai juga hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan, sucikan hamba-Mu oleh darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau saja. Sebab tanpa pengurapan, tanpa kuasa darah Yesus, hamba tidak layak berdiri di atas firman-Mu ini, berdiri di atas mimbar ini Bapa. Dan hamba saat ini berdiri di atas mimbar-Mu, karena Engkau yang melayakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kuduslah yang menaruh hikmat firman di dalam hati jiwa bibir ini, memberikan pengajaran di dalam hati bibir ini, sehingga apa yang disampaikan bukan pengetahuan kognitif manusiawi, bukan pengetahuan teologi secara umum, tetapi betul-betul hikmat daripada Allah Roh Kudus sendiri. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarnya, dan supaya tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini khotbah saya beri tema yaitu afeksi kudus dalam waktu kronos dan waktu kairos. Bisa ditayangin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya pada saat ini yang lain itu Pak Hendi, karena beliau tidak bisa, jadi saya menggantikan beliau saat ini. Nah, saudara, temanya adalah yang saya share di grup waktu itu, afeksi kudus dalam waktu kronos dan kairos. Nah, kita akan lihat firman Tuhan ini dari kitab Pengkhotbah, saudara. Nah, kitab Pengkhotbah itu kitab apa sih itu, saudara? Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang sering kali orang membaca kitab Pengkhotbah ini seolah-olah hidup di dunia ini sia-sia dan tidak ada arti apa-apa, saudara. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah seperti itu, saudara, nggak ada harapan lagi untuk apa di dunia ini hidup gitu. Semuanya kan sia-sia, semuanya kan percuma. Penulis seperti itu mengatakan seperti itu, saudara. Ya, kitab Pengkhotbah ini jujur juga kitab yang sulit untuk kita tafsirkan. Kitab yang sulit untuk kita pahami, saudara. Kok bisa kitab ini ada di antara kitab suci kita? Kalau ada, berarti saya percaya ini adalah firman Tuhan. Untuk mempelajari kitab Pengkhotbah memang diperlukan pemahaman dan pengertian dari sejarah penulis, ya, dari sejarah kerajaannya, ya, dari budayanya, dari kehidupan daripada si penulis itu sendiri. Sebab kitab Pengkhotbah ini adalah menggambarkan segala pengalaman kehidupan pribadi si
pengkhotbah itu sendiri. Kita tahu pengkhotbah penulisnya adalah Salomo, Raja Salomo. Berarti untuk memahami kitab pengkhotbah yang begitu sulit, ya, karena semua sepertinya nggak ada harapan, semuanya sia-sia. Berarti kita harus mengenal pribadi dia dulu, sejarah pribadi dia tentang kehidupannya seperti apa sih, begitu sudah. Kalau enggak, kita nggak akan ngerti kitab pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah itu ditulis pada masa akhir hidup daripada Raja Salomo. Pada masa akhir hidup, setelah dia bertobat dari kehidupannya yang berpaling dari Allah, menyembah berhala. Salomo itu pernah menyembah berhala, jatuh dalam dosa penyembahan berhala, saudara. Betul-betul jatuh dalam penyembahan berhala, dan dia berpaling meninggalkan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan setelah dia sadar dan bertobat, dia menulis kitab ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang dialami, jatuh bangun dia dalam kerohaniannya, dan selama kehidupannya dari sejak dia memerintah sampai masa hidupnya, dia tuangkan dalam kitab pengkhotbah. Nah, tadi yang saya katakan kan, kalau kita nggak mempelajari sejarah si penulisnya, kita nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti. Kita perlu mempelajari sejarah si penulis ini. Tujuannya apa? Nah, Salomo itu menulis kitab itu 3, secara pribadi, ya, 3 surat. Yang pertama dia menulis surat kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu dia tulis pada masa saat dia mulai ketika dia menjabat menjadi raja, menggantikan Daud. Ya, dia tulis Kidung Jemaat. Kidung Jemaat ada cerita tentang percintaan, ya, percintaan antara Salomo dengan selirnya, saudara. Gitu. Nah, lalu Salomo ini ketika masa mudanya menjabat raja, karena kita tahu zaman dulu itu raja boleh punya istri lebih dari 1, saudara. Padahal kalau kita lihat di hukum Taurat kan nggak boleh, saudara, betul nggak? Cuma 1. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Raja Daud istrinya banyak, saudara. Raja Saul banyak, Salomo banyak. Bahkan dikatakan istrinya 300, gundiknya 700. Banyak nggak? Siapa yang mau? Ya, ini fakta. Kita belajar aja tulis seperti itu, saudara. Berarti kita zaman perjanjian baru boleh dong, ya, punya istri lebih dari 1, saudara. Ya, kita balik, saudara, ya. Jadi kitab Kidung Agung dia tulis ketika percintaannya dengan seorang gadis penggembala, gadis miskin penggembala, dan dia tulis percintaan dengan gadis penggembala ini yang miskin. Dia diangkat menjadi selir. Jadi kitab Kidung Agung itu pada masa jabatannya sebagai raja, mulai jadi raja. Dan kitab Kidung Agung itu menceritakan hal-hal yang secara manusiawi, ya, secara manusia itu menceritakan tentang kehidupan seks daripada daripada Salomo, percintaan daripada Salomo. Tapi kenapa kok kitab Kidung Agung itu ditulis, dimasukkan ke kita? Karena ada beberapa bukan dari Kristennya mengatakan kitab Kidung Agung ini kitab yang tidak bermoral, kitab yang nggak pantas. Tapi sudah tahu, bapak-bapak gereja memasukkan kitab Kidung Agung karena di dalamnya kalau saudara baca akan ada banyak penggambaran tentang kasih Allah kepada manusia, tentang kasih Kristus kepada manusia. Ini gambarannya adalah Kidung Agung. Artinya Kidung Agung tipologinya Allah, tipologinya Tuhan Yesus. Jadi dimasukkan ke kitab Kidung Agung, ditulislah kitab Kidung Agung, diterjemahkan. Nah, untuk juga kita khotbah membawa dengan kitab Agung itu juga nggak gampang, saudara. Perlu juga pemahaman kehidupan daripada Salomo saat-saat dia menjadi raja. Apa yang diutarakan ini semua kita lihat dalam bahasa-bahasa metaforis, bahasa-bahasa percintaan itu ditulis dalam kitab Agung. Nah, kalau kita nggak ngerti hukum bahasa dari kitab Ibrani ini, kita nggak akan pernah paham tentang kitab Agung seperti apa. Maka dari itu, saya seringkali berkata bahwa kita perlu belajar. Kalau enggak, kita nggak ngerti sih. Nah, kitab Kidung Agung ditulis pada masa muda dia, pada saat menjabat menjadi raja. Lalu yang kedua dia tulis kitab apa? Amsal. Kitab Amsal dia tulis, ya, sebagian besar Amsal dia menulis dia. Boleh dikatakan kitab Amsal tuh dia tulis
kurang lebih sekitar 28 pasal atau 30 pasal yang dia tulis dia. Dan Amsal ditulis oleh Salomo ketika masa pertengahan pemerintahannya. Pada masa pertengahan pemerintahannya. Pemerintahan Salomo itu selama 40 tahun. Sama dengan Daud 40 tahun. Cuma kalau Daud itu 40 tahun itu berganti-ganti lokasinya, saudara. Karena secara resmi dia menjadi raja, Daud tidak 40 tahun. Tapi dianggap menjadi raja 40 tahun. Kalau Salomo murni 40 tahun menjadi raja Israel. Raja Salomo. Nah, Raja Salomo pada pertengahan pemerintahannya dia menulis kitab Amsal. Dan setelah dia menulis kitab Amsal, beberapa tahun kemudian dia jatuh dalam dosa. Dosa penyembahan berhala. Kenapa? Karena terpengaruh dengan istri yang banyak. Tadi istri berapa saya katakan? 300. Istri yang satu, gundiknya 700. Letoy, saudara. Ya, ini fakta. Nah, kehidupan Salomo dengan 300 istri dan 700 gundik, lalu dia jatuh dalam penyembahan berhala dan berpaling dari Allah Abraham serta Yakub. Dia akhirnya setelah dia bertobat, dia menulis kitab Pengkhotbah. Inilah yang dia utarakan dalam kitab Pengkhotbah ini, saudara. Nah, dalam kitab Pengkhotbah ini ya, si Salomo itu atau penulis kitab Pengkhotbah ini ya, dia itu bicara tentang waktu yang ada di dunia ini. Kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi Pengkhotbah ini menceritakan kehidupan yang ada di dunia ini. Yaitu waktu apa? Waktu Kronos. Waktu Kronos. Waktu itu ada dua. Ya, kita mencatat waktu ada dua dan memang waktu cuma dua. Pertama Kronos. Waktu dunia yang terbatas ruang dan waktu. Lalu satu hari 24 jam. 1 menit 60 menit, 60 detik, 1 detik 60 second. Jadi terbatas ruang dan waktu. Itu waktu Kronos. Nah, ada waktu Kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu kekal dan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kalau Kairosnya Tuhan tiba, tidak ada satu bentuk kekuasaan atau siapapun yang bisa masuk dalam waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang punya waktu itu. Dan waktu Tuhan itu tentu berurusan dengan waktu Kronos yang ada di dunia ini. Bila nanti saudara dan saya kita mengalami kematian tubuh, lalu akhir zaman tiba, Yesus datangnya kali kedua, dan bumi dan segala isinya akan lenyap, dan kita akan tinggal dalam Yerusalem baru, dan itulah waktunya Kairos. Saudara dan saya akan hidup selamanya di dalam waktu Kairos yang kekal, yang tidak mengenal waktu lagi, yang tidak mengenal yang namanya jam. Itu Kairos. Saudara, ada 5 hal tentang kitab Pengkhotbah ini. Ya, ada 5 hal tentang kitab Pengkhotbah ini ya. Yang pertama, Pengkhotbah itu si penulis ini mengatakan bahwa semua kehidupan ini ya, walaupun kaya raya, kekuasaan yang tidak terbatas, itu semua sia-sia, nggak ada artinya. Sudah akan baca, kalau kita baca pasal 1, pasal 2, kita akan melihat keluh kesah daripada Salomo. Jadi dia katakan kekayaan, kekuasaan, kehebatan apapun yang ada di dunia ini semua akan sia-sia dan tidak ada arti apa-apa. Tidak ada artinya, percuma. Mau kaya kayak bagaimana, mau pandai kayak gimana, mau punya kekuasaan yang hebat, semuanya nggak kekal. Sia-sia. Itu yang pertama, pasal 1, pasal 2. Lalu pasal 3 itu bicara tentang waktu dunia yang jahat, waktu Kronos. Di dalam waktu Kronos ini, si penulis mengingatkan ini waktu ini jahat gitu. Waktu ini jahat. Itu pasal 3 saudara. Lalu pasal 4 sampai pasal 8 itu penulis berkata bahwa hanya ada keluh kesah saja. Tidak ada takut bila tidak takut akan Tuhan. Jadi artinya apa? Pasal 4 sampai pasal 8 ini menceritakan tentang keluh kesah yang berhubungan dengan pasal 1 dan pasal 2. Artinya apa? Kalau hidup ini tidak takut akan Allah, itu semuanya sia-sia. Itu semuanya percuma, nggak ada artinya. Mau kaya kayak gimana, mau punya kekuasaan hebat gimana, kalau tidak takut akan Allah, semuanya sia-sia, percuma. Begitu sudah. Lalu pasal 9 sampai pasal 12, di mana penulis mengatakan bahwa keadaan semua manusia sama aja.
Semua manusia di dunia ini mau kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan, mau beragama atau tidak beragama, tapi kalau hatinya tidak takut akan Allah, juga akan sia-sia. Gak ada gunanya. Sekalipun saudara dan saya Kristen, sekalipun saudara dan saya ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta atau jemaat yang setia, kalau hati kita tidak takut akan Allah, itu semua gak ada artinya. Sama saja dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sama saja dengan orang yang menyembah berhala. Gak bedanya, saudara. Lalu yang kelima pasal 12. Itu bicara apa? Hanya mereka yang takut akan Allah, hidupnya akan berarti di dunia. Jadi kita pengkhotbah dalam ayat pasal yang 12 itu mengatakan bahwa hanya orang yang takut akan Allah saja, kehidupan di dunia ini akan berarti, akan bermanfaat. Jadi kekayaan, berkat yang Tuhan kasih buat kita, pengetahuan yang Tuhan kasih buat kita, kekuasaan itu atau jabatan yang Tuhan kasih buat kita akan berarti kalau saudara dan saya punya hati yang takut akan Allah. Itu ada di pasal 12. Nah, saudara, si penulis ini Salomo di dalam pasal yang 12 itu dia betul-betul merenungkan dan dia bersyukur. Karena dia sebagai orang pilihan Tuhan, ketika dia jatuh dalam dosa, hidup dalam penyembahan berhala, berpaling daripada Allah yang benar kepada ilah-ilah lain, akhirnya apa? Allah kembali memanggil Salomo ke jalan yang benar. Kenapa? Karena memang Salomo adalah orang pilihan Tuhan, dipilih Tuhan. Jadi kalau sudah dan saya sebagai orang pilihan Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan kembali kepada panggilan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan orang pilihannya jatuh tergeletak. Sekalipun 7 kali sudah jatuh, 7 kali Tuhan topang saudara. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mau bawa renungan ini dari mana, saudara? Ya, dari Pengkhotbah pasal 3, saudara ya. Dari Pengkhotbah pasal 3. Nah, sebelum saya masuk ke Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, saya mau jelaskan tentang waktu kronos ini. Saudara tahu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31 sampai Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, perhatikan saudara. Tuhan itu menciptakan waktu kronos. Dan waktu kronos yang Allah ciptakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, pasal 2 sampai ayat 3, itu waktu kronos itu diciptakan sangat sempurna dan sangat baik, sehingga dikatakan semuanya sangat baik dan sempurna. Penuh berkat. Penuh berkat. Tapi di dalam pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu kronos yang begitu baik, yang sempurna, yang penuh berkat, yang penuh kemuliaan Tuhan, Allah berikan kepada si iblis. Kok bisa Allah berikan kepada si iblis? Nah, itu nanti kalau saya jabarkan di sini waktu saya nggak cukup, sudah diberikan kepada si iblis. Nanti kalau di PA sudah bisa tanya itu, ya. Saya nggak bisa jelaskan sini karena waktunya. Ya, kenapa Allah berikan kepada si iblis? Pertanyaannya adalah jawabannya nanti kalau sudah ikut PA saya akan jawab itu semua. Kalau saudara mau tanya nanti ya. Kalau saudara lupa saya juga bisa lupa, saudara. Ya. Jadi waktu kronos yang Allah berikan kepada iblis ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi waktu ini sekarang dikuasai oleh si iblis. Dan Allah memberikan itu kepada si iblis. Sudah tahu? Ketika Allah memberikan waktu itu kepada si iblis, iblis ini songong kurang ajar, saudara. Sudah tahu? Ketika di dalam Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4 1 sampai 13, bagaimana iblis songong ya, bahasa songong ngerti saudara ya, kurang ajar gitu ya, apa? Songong kurang ajar apalagi itu? Melunjak ya. Nah, Yesus sendiri dia cobai kan, betul nggak? Kalau saudara baca dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4 juga sama menceritakan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Iya kan? Sehingga salah satu pencobaan yang iblis katakan apa? Ke Tuhan Yesus, sembah aku, kalau engkau sembah aku, dunia ini aku berikan kepadamu semua dengan kemuliaannya. Lalu yang kedua apa? Engkau nggak perlu mati di kayu salib. Iblis sudah tahu Yesus datang ke dunia itu pasti mati di kayu salib. Dia sudah tahu. Jadi engkau nggak perlu lagi mati di kayu salib. Aku berikan kemuliaan ini, udah engkau bisa selamatkan semua manusia yang berdosa. Itu yang iblis tawarkan di dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Tentang bagaimana iblis menawarkan untuk Yesus menyembah. Karena dia tahu Yesus ini adalah Allah yang jadi manusia.
Tapi saat itu memang Yesus adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia serupa dengan saudara dan saya, mengalami kelaparan, mengalami kehausan, mengalami kesakitan dan lain sebagainya, bahkan mengalami juga ketakutan sebagai manusianya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, iblis kurang ajar. Apalagi saudara dan saya yang bukan Allah menjadi manusia kecil, saudara. Dengan itu kecil, saudara. Hati, saudara. Ya. Nah, kita balik lagi, saudara. Waktu Kronos yang setelah Allah berikan kepada si iblis, di dalam Efesus pasal 5, Paulus katakan apa? Hati-hati. Saat ini waktu yang sangat amat jahat sekali. Jadi kita ada hidup di dalam waktu yang jahat. Kita hidup dalam kekuasaan waktu yang dikuasai oleh si iblis. Jadi 1 hari 24 jam, saudara selalu dibayang-bayangi dengan kekuasaan iblis yang begitu luar biasa dahsyatnya. Jadi menit demi detik demi detik, menit demi menit, saudara berjalan dengan saya, menjalani hidup ini setiap hari. Kita ada di dalam bayang-bayang kuasa si jahat. Tapi Allah setelah memberikan waktu Kronos ini kepada manusia, kepada iblis, Allah nggak begitu saja tinggalkan, tidak. Sebab kalau Allah ciptakan manusia, lalu Allah berikan waktu ini kepada si iblis, lalu Allah bertumpang tangan secara otomatis, dunia akan berjalan dengan sendirinya, lalu waktu yang jahat ini juga akan di dalam kuasa iblis akan berjalan dengan sendirinya, lalu Allah menetapkan bahwa satu saat nanti dia menjadi manusia, lalu nanti setelah itu Yesus naik ke surga akan datang lagi kembali menjemput orang-orang percaya. Waktu akan berjalan otomatis, tidak seperti itu. Jadi Allah ini seperti Allah yang transenden yang jauh. Tapi Alkitab mengatakan dia transenden, tadi juga dia imanen. Nah, artinya apa, Saudara? Nah, di sini kita harus pahami, ya. Kita harus pahami bahwa ketika Allah memberikan waktu Kronos ini, Allah bertinggal diam. Dia memberikan 6 hukum. 6 hukum di dalam waktu Kronos ini. Berarti Allah kita Allah yang tidak deisme. Pengertian tentang doktrin Allah deisme artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu Allah tinggal diam. Seperti contohnya apa? Kalau yang ada doktrin yang mengatakan Allah deisme, dan ada beberapa orang-orang Kristen yang terpengaruh dengan doktrin deisme. Artinya Allah sudah menciptakan, ya udah bagian kita aja semua berjuang dan melakukan segala sesuatu. Seperti salah satunya ada yang memahami kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita nggak kerjakan, keselamatan bisa hilang. Itu adalah salah satu pengaruh doktrin deisme. Dan gereja ada yang terpengaruh seperti itu. Kalau gitu keselamatan bisa hilang. Itu doktrin deisme, Saudara. Hati-hati, Saudara. Ya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita balik lagi. Ada 6 hukum yang Allah berikan kepada kita. 6 hukum ini apa, Saudara? Di waktu Kronos ini. Dan iblis tidak berdaya dengan waktu 6 hukum ini. Yang pertama, 6 hukum ini, hukum yang pertama adalah apa? Kehendak Allah. Jadi di dunia yang jahat ini, di waktu yang jahat ini, Allah punya kehendak. Dan kehendak inilah yang tetap berjalan sampai hari ini. Kehendak Allah itu kita bisa lihat dalam Alkitab. Dari sini kita tahu apa kehendak Allah. Dari sini kita tahu apa kehendak Allah. Kalau sudah nggak pernah belajar firman dengan benar, kita nggak akan pernah mengerti tentang kehendak. Kehendak Allah. Yang kedua apa? Rencana Allah. Juga dari sini kita bisa tahu apa sih rencana Allah di waktu yang jahat ini. Ada di sini. Dan untuk siapa rencana Allah itu? Ada di sini. Yang ketiga adalah apa? Intervensi Allah. Intervensi Allah juga ada di sini. Kalau sudah baca mulai dari Kejadian pasal 4, ya. Kejadian pasal 4 sampai kitab Wahyu, ya. Semuanya ada cerita firman mengatakan tentang bagaimana intervensi Allah dalam waktu yang jahat ini. Dan intervensi Allah itu berhubungan dengan kairos, dengan waktunya Tuhan. Ketika Allah berintervensi, waktu Allah itu tiba. Dan ketika Allah berintervensi, di situ waktu Allah datang. Dan ketika waktu Allah ada di dunia ini, intervensi Allah, iblis tidak bisa bergerak apa-apa. Iblis tidak bisa masuk dalam waktunya Allah. Iblis tidak bisa mengacaukan atau tidak bisa menggagalkan ketika Allah berintervensi. Iblis cuma hanya sebagai penonton. Gak bisa apa-apa. Dan intervensi Allah atau waktunya Allah itu terjadi hanya bagi orang pilihan Tuhan.
Ya, bagi saudara yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Allah berintervensi kepada Salomo ketika jatuh dalam penyembahan berhala yang begitu luar biasa dalamnya, Allah berintervensi dan akhirnya Allah memberikan hati yang bertobat kepada Salomo. Dan Salomo akhirnya menyadari, dia tulis kitab pengkhotbah. Intervensi Allah yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Hukum alam, hukum sebab akibat. Hukum alam atau hukum sebab akibat. Jadi di hukum alam di dalam dunia ini ada hukum alam, sebab akibat. Nah, sebab akibat di sini harus kita pahami, saudara. Artinya apa? Misalnya contoh, saudara, contoh ya. Udah tahu darah tinggi, makan sate kambing. Udah tahu darah tinggi, makan durian. Makan durian terus makan sate kambing lagi, mantap saudara. Akhirnya apa? Stroke, mati. Betul, stroke, mati. Lalu siapa? Tuhan mau disalahin? Nggak bisa. Itu hukum sebab akibat. Itu hukum sebab akibat, itu salah satunya saudara. Iya kan? Sebab akibat. Jadi ada hukum sebab akibat yang Allah taruh di dalam hukum dunia ini. Artinya Pak, Tuhan kasih hikmat. Dan juga bagaimana tentang hukum sebab akibat atau hukum alam juga tertulis di sini. Lalu yang kelima adalah apa? Kebebasan manusia. Ada kebebasan manusia. Kebebasan manusia ini berbeda dengan kehendak bebas manusia. Harus dipahami saudara. Ada kehendak bebas manusia, ada kebebasan manusia. Di sini Allah menurunkan dalam hukum yaitu kebebasan manusia. Jadi kita punya kebebasan, tapi kebebasan ini ditujukan bisa untuk orang yang tidak kenal Yesus, bisa juga untuk yang tidak kenal Yesus. Hukum kebebasan. Kalau yang kenal Yesus, dia ada di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 yang disebut panentheism. Artinya apa? Di mana orang pilihan Tuhan punya kebebasan, tapi kebebasan orang pilihan Tuhan tetap sepenuhnya dalam kontrol Tuhan. Dalam kontrol Tuhan. Artinya begini saudara, contoh ini saudara. Ini kita di ruangan sini saudara. Di ruangan sini. Pintunya berapa biji? 1, betul? Bisa saudara jalan belakang? Bisa nggak? Artinya apa? Sepenuhnya dalam kontrol Allah. Jadi kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita punya kebebasan. Tapi ada dalam ruangan ini kita bisa bebas bergerak, ngapain juga, mau ngapain juga ada di sini. Tapi tetap dalam kontrol Tuhan. Itu ada disebut panentheism dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Ini juga saya nggak bisa jelasin karena waktu sudah. Ini saya jelaskan karena bicara kronologis pasti bicara tentang hukum sudah. Nanti di PA boleh kita bahas. Lalu hukum yang ke-6, intervensi iblis. Ada sudah. Allah memberikan keleluasan kepada iblis untuk intervensi. Dan intervensi iblis ini bisa terjadi khususnya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa juga kepada orang yang mengenal Tuhan. Maka dari itu kalau orang yang mengenal Tuhan, dengan adanya intervensi iblis, kita bisa jatuh dalam dosa. Itu intervensi iblis. Lewat apa sih intervensi iblis? Lewat tubuh daging kita yang bersumber dosa. Terminalnya udah ada nih. Ini tubuh daging kita, tubuh yang bersumber dosa. Ini terminalnya. Jadi iblis ini udah punya terminal, sudah tubuh daging kita ini. Ini terminalnya. Hati-hati saudara. Tapi sumber dosa yang ada di dalam natur daging saudara dan saya itu sudah tidak ada mautnya lagi. Kenapa? Karena maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Beda dengan orang yang tidak percaya Yesus, dia sumber dosa tapi ada mautnya. Orang yang tidak kenal Yesus, yang tidak percaya Yesus, dia sumber dosanya ada dalam tubuh daging dan dia berdosa secara roh, bukan secara tubuh. Saudara dan saya yang natur rohani kita sudah disucikan dan sudah dikuduskan dan tidak bisa berbuat dosa lagi, kita jatuh dalam dosa karena natur daging kita. Tapi orang yang tidak kenal Yesus, dia jatuh dalam dosa dari rohnya. Yang disebut dalam Alkitab dosa secara roh. Ada di Alkitab juga. Beda ya. Ini intervensi iblis. Itu bisa terjadi. Sudah, saya tidak bisa bahas nabi, tapi memang harus ada bersinggungan dengan itu. Nah, sekarang sudah kita akan baca ya, ini baru itu dari baru pembukaan saudara ya. Kita akan baca
Khotbah pasal 3 1-11. Saya akan bacakan cepat ya saudara. Saya akan bacakan cepat saja ya. Perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Boleh ditayangin biar jemaat juga baca, jangan lihat handphone aja saudara. Ya. Kalau lihat handphone boleh kalau di Alkitab, tapi jangan lihat WA. Ya. Oh iya, betul nggak? Tuhan tahu. Saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Khotbah pasal 3 ayat 1-11. Saudara, kalau kita baca saudara, ayat 1-8. Khotbah ayat 1-8 ya. Ya, diklik lagi. Ya, klik lagi. Klik lagi. Ini bagian LCD-nya jangan lemot. Nggak lengkap ya saudara, sorry ya. Coba balik ke yang tadi, ya ini ada. Udah nggak ada gimana? Yang tadi. Tadi udah di play Pak. Nah, satu lagi habis ini. Nah ini, kok pindah lagi? Ya. Jadi dikatakan ayat 1-8 ini, ayat 1-8 ini kita bicara apa sih artinya? Ayat 1-8 si Salomo itu mau mengatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini, segala sesuatunya itu manusia tidak dapat mengontrol apa yang terjadi. Jadi kalau bicara 1-8, apa yang terjadi di dunia ini, sekalipun saudara anak Tuhan, sekalipun setia kepada Tuhan, sekalipun hidup saudara benar di mata Tuhan, tetap dengan waktu kronos saudara dan saya tidak bisa mengontrolnya. Kita karena ada di bawah hukum yang terbatas. Terbatas ruang dan waktu. Bisa 1 hari 24 jam tambah aja 1 menit, bisa nggak? Nggak bisa. Betul? 24 jam. Kita kerja boleh maksimal dari pagi sampai sore sampai malam lagi boleh kerja, tapi tetap terbatas ruang dan waktu. Artinya apa sih? Artinya saudara dan saya tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia ini. Kita nggak bisa menahan apa yang terjadi di dunia ini. Oh ini batalin, nggak bisa. Semua ada dalam kekuasaan si iblis. Kita nggak bisa kontrol, nggak bisa ngatur. Ketika iblis berintervensi dengan segala niat dan rencana jahatnya, kita ini nggak bisa ngatur si iblis. Kita ini nggak bisa, oh jangan, nggak bisa. Semua ada di dalam kekuasaan si iblis. Artinya kita tidak bisa mengontrol waktu yang ada dan berjalan. Apapun yang mungkin, apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa mengontrolnya, saudara. Kita terbatas ruang dan waktu. Sifat manusia itu nisbi. Nisbi itu terbatas ruang dan waktu. Jadi ayat 1-8 ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu apa yang terjadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya sebagai penonton yang tinggal duduk diam melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi kita nggak bisa menahannya, nggak bisa ngaturnya. Semua secara otomatis berjalan. Lalu hubungan dengan ayat 1-8 ini, di mana kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di waktu kronos ini. Lalu bagian kita sebagai orang percaya apa? Apa duduk dia menonton atau menyaksikan semua yang terjadi? Itu fakta, itu betul. Tapi ya, Tuhan kasih kita kan iman.
Itu. Nah, dengan iman kita selalu bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas waktu hidup kita dari demi hari. Jadi dengan iman itu kita bisa menghadapi waktu yang tidak bisa kita kontrol. Bagaimana dengan iman itu? Artinya kita berserah penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam waktu-waktu yang kita tidak bisa kuasai ini. Dia kasih iman. Dan dengan iman inilah saudara dan saya bisa tetap mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7 dikatakan apa? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya apa? Kamu percuma mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu. Waktu ini terbatas dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ayat 8-nya firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya di dalam waktu yang terbatas ini kita tidak berdaya waktu ini. Kita punya iman untuk mengandalkan Tuhan yang mengandalkan semua. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu maksudnya. Jadi dengan iman kita bisa mengatasi ketidakmampuan kita atas waktu yang ada. Sudah nangkep ya? Nangkep nggak? Nangkep ya, oke. Yang ayat 9. Ada pertanyaan dari penulis. Jadi Salomo ini bertanya kepada dirinya sendiri, saudara. Artinya apa di sini? Dikatakan apa untungnya dari yang dikerjakan dengan susah payah. Jadi Salomo bertanya kepada diri sendiri ketika dia menulis pokok ini, dia katakan apa untungnya dari yang dikerjakan dengan susah payah. Jadi kalau kita kerja, kekayaan kita kumpulin, kesuksesan kita udah sukses, ya kekuasaan kita udah punya. Jadi Salomo katakan apa? Apa untungnya dari yang dikerjakan ini? Nggak ada untungnya. Tapi apapun yang kita kerjakan tanpa melibatkan anak akan sia. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Al-Quran juga Amsal pasal 3 Salomo katakan apa? Aku Tuhan dalam setiap laku kita. Betul. Jadi apapun rencana kita, apapun yang kita mau kerjakan, kita harus melibatkan Tuhan. Jadi nggak akan sia-sia. Hal itu berkat dari Tuhan. Pasti berkat itu akan memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kita percaya berkat dari Tuhan, sudah pertanyaan saya, bagaimana dengan berkat? Apakah kita berani menabur untuk pekerjaan Tuhan, berani untuk menopang pekerjaan Tuhan? Kalau kita percaya itu berkat Tuhan, kita boleh berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti berkati. Tapi kan Tuhan tahu, kalau kamu saya berkati, kamu berani nggak nabur lagi untuk pekerjaan? Ya. Artinya apa? Ketika kita melibatkan Tuhan berkati apa yang saya kerjakan, kita juga harus punya komitmen Tuhan dari berkat-Mu akan memuliakan Engkau. Kan di dalam Amsal pasal 3 terakhir dikatakan apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Betul. Di sini saya nggak ngajarin sudah kasih persembahan per bulan dalam arti kata saya sebagai gemar-gemar ini supaya bicaranya uang enggak. Ini kita bicara konsep firman. Saya masih ingat dengan kesaksian dari keluarga Pak Han Samuel Ciicen. Ingat itu. Itu terjadi 10 tahun lalu lebih. Mungkin Pak Han lupa kali ya, tapi nggak mungkin lupa. Nggak dulutan Pak ya. Gini, ketika ya waktu itu kita mau beli ruko 4 di Resindares. Saya bukan mengungkap luka lama enggak ya, karena saya udah lupakan semuanya. Ya. Tapi dispensasi mah wajar gitu ya. Nah, saya ingat waktu itu Cincin cerita sama saya. Maaf, dia sampai jual kalungnya, betul Pak? Lupa. Saya ingat Pak. Cincin sampai jual emasnya apa kalungnya gitu, apa gelarnya saya nggak tahu. Dia cerita sama saya, untuk apa nih Ci? Ingat saya, itu waktu masih di Hotel Dewi. Buat DP. Dia tahu bagaimana menabur untuk Tuhan. Kalau bukan karena iman nggak mungkin. Maksud saya begitu saudara.
Nah sekarang apa yang sudah bisa berikan buat Tuhan buat kita? Kalau kita memang sudah diberkati Tuhan. Jadi Salomo katakan apa? Apa untungnya apa yang kita kerjakan dengan susah payah kalau tanpa melibatkan Tuhan? Jadi saudara, ikut Tuhan harus pikul salib sangkal diri. Enggak bisa enggak. Itu udah menjadi identik saudara dan saya. Jadi Injil itu identik dengan salib. Injil itu identik dengan Kristus. Tapi yang pernah saya katakan juga, ada banyak sekali saat ini, enggak semua ya, di YouTube ya, itu banyak kali beberapa pengkhotbah yang mengajarkan tentang Injil, tapi salib dan Kristus itu dihilangkan. Tapi menggantikan Injil dengan Kristus yang palsu. Kristus seperti apa? Kristus yang palsu ada Kristus yang seperti Santa Claus. Semua serba minta Tuhan kasih. Enggak begitu sudah. Ada sangkal diri pikul salib. Sebab apa Tuhan katakan sangkal diri pikul salib? Tuhan tahu saudara. Tuhan lebih tahu daripada diri saudara sendiri. Kita jujur saudara. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan lebih suka mengikuti keinginan daging kita daripada keinginan Tuhan. Betul nggak? Ini kita jujur saudara. Lebih banyak mana kita ingin ikuti kehendak Tuhan apa kehendak daging kita? Kehendak daging, jujur, gampang kesinggung, gampang kecewa, gampang marah. Itu manusia. Dan maka dari itu Tuhan katakan, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ini yang berhubungan dengan keinginan daging kita. Saudara, jujur saudara. Setiap kalau mau bawa firman, saya selalu bilang, Tuhan tolong saya. Jamah untuk hati ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saya harus sadar itu saudara. Karena ngeri saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang sebagai manusia saya bisa jatuh dalam dosa kesombongan dengan pengetahuan saya. Jadi orang bisa melihat, waduh, pada ini menghakimi lagi. Ya, sebetulnya saya bukan menghakimi, saudara. Ya, kenapa? Karena saya punya pengetahuan dan saya tahu ini salah, ya harus lurusin, saudara. Kalau saya ngelurusin, bahaya saya. Saya tahu kebenaran, saya diam. Tuhan yang jadi hakim saya. Jadi lurusin harus, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita meluruskan satu pengajaran, satu khotbah yang salah, dan kita bisa jelaskan ini salah di mana, letaknya di mana secara teologis, itu bukan menghakimi. Tapi kalau kita katakan itu salah, tapi kita tidak menjelaskan kesalahannya di mana, itu namanya menghakimi. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi ayat 9, apa untungnya semua kerja yang berjelilah sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kan gitu istilahnya ya. Semua itu sia-sia tanpa melibatkan Tuhan. Saya juga terkesan dengan kesaksian Ibu Panjaitan. Ketika dia masa-masa krisis ekonomi, dia jual kue. Benar Bu, jual kue. Sampai dia bilang, Tuhan berkati makanan saya ini, berkati kue saya ini, agar yang beli jadi enak, banyak yang beli, kan begitu. Tapi faktanya laku, Tuhan berkati. Enak enggaknya saya nggak tahu, karena waktu itu saya belum beli punya penyetel. Tapi dia bersaksi habis. Karena Tuhan berkati. Karena di bawah dalam doa melibatkan Tuhan. Ya kan begitu saudara. Ya. Kita ke ayat yang ke-10. Ayat yang 10 firman Tuhan katakan demikian saudara. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Apa sih artinya saudara? Sehingga dikatakan Salomo berkata, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk melelahkan diri. Jadi di sini Salomo mau berkata tentang ayat 10 ini bahwa Allah terlibat dan berdaulat atas peristiwa yang terjadi di waktu perlosin. Artinya apa saudara? Ketika saudara mengerjakan atau melakukan yang Tuhan percayakan kepada saudara, tapi tanpa melibatkan iman saudara, itu sia-sia. Berarti apa? Berarti saudara melakukan itu dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan skill saudara. Tuhan nggak mau. Tapi Tuhan mau. Ketika Tuhan kasih satu pekerjaan buat kita, usaha buat kita, Tuhan ingin apa? Kita libatkan dia dalam pekerjaan yang kita lakukan. Dan kita percaya dia berdaulat atas waktu kronos.
Kalau kedaulatan Allah turun, saudara, iblis tidak bisa ganggu. Roh jahat nggak bisa ganggu. Saudara mau punya pekerjaan apapun, proyek apapun. Tapi kalau saudara percaya itu dari Tuhan, dan saudara bawa dalam doa dan libatkan Tuhan, saya percaya segala bentuk kegagalan Tuhan akan singkirkan semua. Libatkan Tuhan, maksudnya itu, saudara. Tanpa itu ya semuanya akan sia-sia, gitu, akan melelahkan diri. Tapi kalau orang yang melibatkan Tuhan, dia selalu punya kekuatan baru dan tidak pernah menjadi lelah. Itu saudara. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ayat 11, ya, ayat terakhir, saudara. Ya, ayat terakhir. Di sini ayat terakhir katakan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyalahi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sini ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini bicara apa? Ini bicara intervensi Allah. Tadi kan saya katakan di dalam waktu kronos ini Allah memberikan 6 hukum di dalamnya. Salah satu hukum yang ketiga adalah intervensi Allah. Kalau intervensi Allah sudah turun, ini berarti waktunya Allah tiba. Kalau waktunya Allah tiba, saudara dan saya, kuasa apapun, kehebatan apapun, segala kuasa yang ada di dunia ini tidak bisa mengganggu intervensi Allah. Allah kalau sudah turun tangan, nggak ada yang bisa ganggu. Kalau Allah sudah buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Allah tutup, nggak ada yang buka pintu. Itu intervensi Allah. Dan intervensi Allah itu berhubungan dengan rencana Allah. Hukum yang kedua. Lalu rencana Allah ini berhubungan dengan kehendak Allah. Ini satu kesatuan 1-3 yang nggak bisa terpisahkan. Allah punya kehendak dalam kehidupannya, dalam hukumnya. Lalu kehendaknya dituangkan dalam rencananya. Dan rencana ini bagaimana terrealisasi. Lalu itulah intervensi Allah berlaku. Jadi intervensi Allah waktu Allah itu bekerja dengan rencananya, sesuai dengan rencananya. Dan rencananya ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kehendak dan rencananya sudah diterapkan, diturunkan, sudah, dan saya hanya tinggal menikmatinya. Tinggal menikmatinya. Iblis tidak akan pernah bisa mencuri. Kuasa apapun tidak akan bisa mengganggu ketika berkatnya dicurahkan. Jadi ayat 11 ini bicara demikian indah. Tuhan membuat segala sesuatu indah padamu. Dan ini ditujukan untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk kita yang mengasihi Tuhan, yang cintakan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, baik dalam ibadah, dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa sih artinya? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya apa? Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Kalau saudara sudah menerima intervensi Allah, mengalami waktu Tuhan, ada damai sejahtera di dalam hati saudara. Ada sukacita. Yang ada apa? Hidup kita memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Gak mungkin enggak. Itu artinya memberikan kekekalan dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada orang yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang percaya tapi cuma dalam pengetahuan. Percaya ikut-ikutan, bukan percaya dalam hati. Artinya apa? Kristen palsu. Kristen palsu artinya apa? Beriman palsu. Beriman hanya di pikiran, bukan di hati. Dan ini terjadi kepada bangsa Israel saat itu. Sebab di dalam bangsa Israel ada 2 kelompok. Kalau kita baca sejarah Israel, zaman perjanjian lama, itu ada 2 kelompok dalam bangsa Israel. Ada kelompok yang betul-betul mereka setia menjalankan hukum Taurat. Ada kelompok lagi yang setia menjalankan hukum Taurat, tapi dalam konteks hanya agamawi saja. Bukan karena imannya, bukan dari hatinya, tapi hanya keagamaan saja. Bahkan kita lihat kalau Tuhan Yesus katakan apa kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, pada imam. Hai orang munafik, ya kan? Celakalah kamu, terkutuklah kamu. Itu kata-kata yang kasar dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya tidak melekat kepada firman Tuhan. Dia melakukan hanya sebagai agamawi yang luar biasa, begitu taat dan lain sebagainya. Tapi faktanya hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Itu ditujukan kepada orang Israel yang tidak takut akan Allah. Nah,
Pengertian di dalam takut akan Allah dan takut akan Tuhan itu ada perbedaan, saudara. Dan kita pengkhotbah itu menulis hanya takut akan Allah, bukan takut akan Tuhan. Apa bedanya takut Allah, takut akan Allah, dan takut akan Tuhan? Itu ada perbedaan yang harus saudara lihat secara hukum tata bahasanya. Kalau takut akan Allah yang si khotbah tulis di sini, ini ada 7 kata ya, 7 kata, 7 kalimat. Si Salomo ini menulis takut akan Allah, takut akan Allah. Itu ada di kitab pengkhotbah. Nah, 7 kata takut akan Allah, bukan takut akan Tuhan, artinya apa? Salomo ini menulis kitab pengkhotbah hanya untuk orang Israel saat itu, bukan untuk saudara dan saya. Tapi firman Tuhan tetap saat ini kita percaya semua ini selain untuk dia, untuk kita juga. Tapi saat itu dia tulis untuk bangsa Israel. Dari pengalaman pribadinya, dia tidak katakan takutlah akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu bisa punya arti yang sangat bias. Kenapa? Takut akan Tuhan itu bisa Adonai, bisa juga Yahweh, bisa juga Yehova. Biasanya Yehova itu selalu diganti dengan kata nama Adonai. Jadi kalau orang misal menyebut Yehova, biasanya dia ganti lagi tuh jadi Adonai. Adonai punya 2 arti, Tuhan atau Tuhan. Seperti juga dalam bahasa Yunani di depan perjanjian baru, itu kata Tuhan itu punya arti kurios. Kurios artinya apa? Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi kalau Allah tetap Allah. Jadi takut akan Allah berarti orang yang takut Allah betul-betul punya hubungan relasi yang intim dengan Allah dengan kita. Pengertian secara lebih intim lagi. Kalau takut akan Tuhan itu bisa terjadi buat siapa? Bisa buat iblis, bisa buat orang yang cuma kenal Tuhan, tapi takut akan Tuhan, nggak kenal secara pribadi dengan takut akan Allah. Jadi takut akan Allah ini mengartikan bahwa orang itu punya hubungan yang intim dengan Allah. Sebab nama Allah dan nama Tuhan itu berbeda, saudara ya. Allah itu satu pribadi, Tuhan itu nama dari satu pribadi. Jadi beda nih, saudara. Kita pahami, saudara ya. Jadi jangan pernah, saya katakan, mengganti nama Allah dengan nama lain. Firman Tuhan katakan terkutuk. Ya. Jadi kalau saudara baca nama Allah langsung ganti nama Tuhan, itu berarti sudah sama juga saudara tidak menghargai satu pribadi. Allah itu adalah pribadi. Tuhan bukan pribadi, tapi nama dari satu pribadi. Kalau saudara tidak mengakui Allah, berarti sudah tidak mengakui pribadi Allah. Lalu asal nyebut Tuhan yang mana yang sudah sebut? Sudah nampak? Paulus 13 suratnya kalau sudah baca dalam perjanjian baru, itu nggak pernah kata Allah dia ganti kata Tuhan. Selalu Allah Bapa kita, Tuhan kita. Jadi Tuhan itu tunjukkan kepada Yesus yang satu memang menjadi manusia. Jadi hal yang beda. Lalu kita lihat Thomas. Bagaimana Thomas? Di dalam Yohanes 20. Dia katakan apa? Ya Allahku dan Tuhanku. Theos, kurios. Jadi 2 jabatan yang Thomas akui, bahwa Engkau Allah dan Tuhan. Jadi kata yang berbeda. Kita harus memahami tata bahasa. Pengetahuan firman Tuhan begitu penting. Pengetahuan Tuhan begitu penting supaya kita tidak salah. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu ini. Oh, hidupku sekarang.
Niko. Bisa ditayangin slide-nya. Dikatakan, ku bawa hidupku sekarang, ya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ada nggak? Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ya, lanjut. Di mezbahmu kuserahkan seluruh hidupku. Ku bawa hidupku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ada kata ke tempat kudus-Mu Tuhan. Betul? Ke tempat kudus-Mu. Nah, ini berrelasi dengan doa Bapa kami. Dikatakan Bapa kami di surga dikuduskan nama. Ini bukan session kedua, saudara ya. Saya mau jelaskan lagu ini supaya saudara nangkep. Jadi bukan cuma asal cuap-cuap, tapi nggak ngerti, saudara. Ketika kita katakan, ku bawa hidupku ke tempatmu kudus-Mu Tuhan, artinya lihat diri kita. Kita benar gak kudus di mata Tuhan? Layakkah kita di mata Tuhan? Betul. Karena kita datang masuk ke kudusnya Tuhan, tempat kudusnya. Berarti kita masuk ke dalam waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, itu sesungguhnya kalau saudara berdoa dengan iman, saudara masuk dalam waktunya Tuhan. Bukan waktu manusia, bukan waktu kronos. Ketika engkau melipat tanganmu, kau berdoa, Bapa kami di surga dikuduskan namamu. Saat itu engkau masuk dalam waktunya Tuhan. Iblis tidak bisa intervensi ketika engkau berdoa. Sudah ngerti? Tapi siapa yang masuk ke karya Tuhan, tentu kita lihat diri kita, kuduskah kita di depan Tuhan? Pertanyaan saya, kita udah kudus nggak sih di hadapan Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan apa? Kamu sudah kudus, kamu sudah suci, kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena benih Allah atau roh Allah atau roh kudus sudah ada di dalam hati kamu. Berarti status saudara kudus di mata Tuhan. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11 firman Tuhan katakan apa? Kamu nanti akan dibaptis oleh Yesus dalam baptisan roh dan baptisan api. Baptisan roh itu bicara kelahiran baru. Artinya sudah saya dilahir barukan dan secara otomatis sudah terima baptisan roh. Secara otomatis roh Allah atau roh kudus pribadi Allah yang ketiga masuk dalam roh kita, manunggal dengan roh kita. Dan disitulah saat itulah roh saudara dan saya sudah suci dan kudus. Jadi bicara baptisan roh itu bicara kelahiran baru. Saat sudah dilahir barukan. Ini intervensi Allah, saudara. Intervensi Allah. Kita hanya pasif. Baptisan roh itu aktifnya Allah. Kita cuma pasif. Kita nggak bisa tolak ketika Allah berintervensi melahir barukan saudara. Otomatis roh kudus ditaruh dalam hati saudara dan menunggal dengan roh saudara. Dan otomatis saat itu saudara dan saya kudus dan suci di mata Tuhan. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11 untuk saudara dan saya bisa mengalami waktunya Tuhan, itu hanya terjadi kepada orang yang sudah terima baptisan roh atau dilahir barukan. Tanpa kelahiran baru sudah tidak akan pernah bisa mengalami waktunya Tuhan. Orang yang sudah dibaptis roh, yang mengalami kelahiran baru, otomatis ketika dia berdoa, ketika dia memuji Tuhan masuk kata Tuhan, iblis tidak bisa intervensi. Sudah, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan percayalah, engkau dan saya sudah kudus di mata Tuhan. Seluruh hidup
puji Tuhan, terima kasih untuk gembala yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kita dan semakin menjelaskan apa isi dari firman Tuhan. Amin. Terima kasih saudara. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Waktu dan tempat saya persilakan untuk maju ke depan. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Amin. Kita akan puji Tuhan. Saudara, mestinya malu anak sekolah minggu apal tuh Matius. Kalau saya tanya sudah satu apal nggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bla bla bla. Ini luar biasa ya. Ya kita doa ya. Saya minta saudara angkat tangan ya, berdiri ya. Kita doain anak-anak kita ya. Bapak, Hamba menyerahkan anak-anakmu ini di dalam tanganmu. Hamba percaya
Engkau akan memberkati pertumbuhan mereka, Engkau akan memberikan mereka pertumbuhan yang tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Bahkan Engkau memberi hikmat dan kecerdasan sehingga anak-anak ini menjadi anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, sehingga kelak hidupnya menjadi memuliakan nama Tuhan Bapa. Berkati Bapa semuanya, jadikan anak-anak hidup yang menyenangkan Tuhan saja. Hamba minta perlindungan kuasa darah Yesus buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir atas anak ini, mengalir atas ini dalam nama Yesus. Dalam nama memberkati ini. Aku memberkati anak ini, aku memberkati anak ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita katakan, Tuhan Yesus, aku memberkati anak-anak kami, berkati mereka Bapa, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan hidup mereka di tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. GKI Skip Voice baru saja memuji Tuhan. Kita diberkati Tuhan, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Firman Tuhan yang memberkati kita. Kita belajar tentang waktunya Tuhan, Kairos, dan ada waktunya kita, Kronos. Kita sudah ada di penghujung November, dan bulan depan kita sudah persiapan untuk merayakan Natal. Maka itu kalau tadi mungkin ada amplop persembahan Natal, kita membutuhkan budget untuk sedikit dekorasi dan pohon Natal yang belum ada ya. Dan juga nanti kita akan beramah tamah nanti pada tanggal 17 ya di tempat ini. Jadi kami himbau, kami mohon dukungannya melalui persembahan dana Natal di tempat ini. Baik, Bapak Ibu diberkati Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Dan kegiatan cool untuk sementara di bulan Desember nanti ditiadakan. Nanti kita akan mulai kembali di Jumat minggu kedua mungkin di bulan Januari. Dimulai di sini lagi. Dimulai di Startnya di sini. Startnya di tempat ini lah. Di Jumat ketiga Januari baru di tempat jemaat. Ya, baru di tempat jemaat. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kalau nggak ada lagi, saya serahkan kepada. Oh, ada setelah ibadah ini dimohon jangan cepat-cepat pulang. Kita akan rapat atas sebentar. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Oh Yesus, puji Tuhan.
dalam Tuhan, mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan yang datang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Kita tinggal sebentar saudara untuk rapat Natal. Tuhan Yesus memberkati.